Di aplikasi pinjol tersebut, kalian suka ditolak atau dijeda dalam pinjaman berikutnya. Jadi, itu kenapa permasalahan. Welcome ya buat teman-teman di sini guys. Baik lagi di channel kita Bahas Tuntas G, yang dimana kita akan membahas pinjol-pinjol kalian ya guys ya, para pinjol lovers. Buat teman-teman di sini ya, kali ini kita akan membahas pinjol yang dimana ketika kalian mau pinjam lagi itu kadang suka ditolak atau tidak disetujui ya guys ya, yang bisa kita katakan itu dijeda ya guys ya, dalam ketika kalian mau pinjam lagi ketika sudah melunasi permasalahannya di mana ya. Jadi buat teman-teman sini guys, sebelum kita lanjut jangan lupa di like ya, di share dan juga di subscribe ya guys ya, buat teman-teman di sini. Oke, kita lanjut aja ke video yang dimana kita akan membahas ketika kalian mau pinjam lagi di aplikasi pinjol tersebut, kalian suka ditolak atau dijeda dalam pinjaman berikutnya. Jadi itu kenapa permasalahannya ya. Jadi buat teman-teman juga di sini, ketika kalian itu bermain pinjol ya guys ya, mau pinjam lagi kadang kita nggak bisa atau ditolak atau dijeda juga dalam pengajuan di selanjutnya atau berikutnya, itu ngaruh dalam pembayaran kalian atau rawatan kalian, itu ngaruh. Nah, kalau di pinjol itu nggak bisa bayar kecepatan sekaligus atau telat bayar, itu nggak bisa. Jadi mempengaruhi yang dimana skor kredit kalian. Begitu. Itu ada penilaiannya juga di aplikasinya. Ya guys ya. Jadi contoh ketika kalian mau pinjam lagi di Kredivo. Nah, Kredivo itu ada penilaian di situ, ada penilaian A, B, dan C. Begitu ya guys ya. Kalau penilaiannya di Kredivo itu C, itu tandanya pembayaran kalian itu jelek gitu loh. Kadang entah kalian bayar kecepatan atau kalian telat bayar ya. Jadi nggak bisa kalau dipinjol. Nah, kalau dipinjol itu solusinya apa? Bayar sesuai dengan tanggal dari jatuh temponya. Jatuh tempo tanggal 20, ya kalian bayarnya tanggal 20. Dengan begitu pun berikutnya juga sesuai dengan dari tanggal jatuh tempo. Karena kenapa? Kalau kita bayar kecepatan, terus juga telat bayar, itu bisa mempengaruhi limit kalian. Limit kalian bahkan bisa dikurangin lagi. Yang tadinya awalnya kalian dikasih pinjam 5 juta, ketika kalian sudah lunasi, terus kalian dapat limit lagi nih selanjutnya, itu diturunin, bisa jadi 2 juta, 3 juta, begitu ya guys ya. Dan juga membuat bikin skor kredit kalian turun atau jelek juga gitu guys ya. Beda dengan call. Kalau call itu penilaian dari BI checking atau skor CK. Nah, kalau skor kredit itu beda lagi untuk pengajuan di pinjolnya. Begitu ya guys ya. Nah, bayar sekaligus boleh nggak sih bang? Misalkan ketika kalian ada pembayaran dalam satu aplikasi itu ada 5 kali angsuran. Nah, itu harus kalian cicil. Ikutin aja tanggalnya atau tempat bermainnya. Misalkan jatuh tempo tanggal 20, di bulan depan itu tanggal 20 juga. Nah, ikutin aja per tanggalnya. Jangan kalian bayar sekaligus 5-5-nya. Yang dimana bikin akun kalian dibekukan. Begitu dari pihak pinjolnya. Ya guys ya. Ada yang tanya juga nih guys ya. Ketika kalian daftar pinjol kebanyakan ditolak atau susah di ACC, atau yang dimana juga biasa mereka sebutnya auto tolak gitu kan. Itu kenapa bang? Karena di sini di pinjol, apalagi kalian yang dimana belum pernah merasakan bermain pinjol juga, itu ngaruh di data kalian. Dilihat dulu nih, kalau kalian itu bermain pinjol harus dirawat dulu di pinjol legal atau pinjol resmi. Kalian sering beli barang, beli pulsa atau apapun itu di pinjol-pinjol legalnya gitu. Dan ketika kalian sudah rawat, baru kalian ajukan ke paylater. Begitu. Dan kalau kalian kebanyakan ditolak itu sering pengajuan pinjol dimanapun ya guys ya, yang dimana sering ditolak. Nah, itu bikin skor kredit kalian turun. Jadi tidak hanya pembayaran di pinjol kalian kecepatan, telat bayar, skor kredit kalian turun. Nah, pada saat pengajuan pinjol juga ditolak, itu bikin skor kredit kalian juga turun. Ya guys ya.
Jadi skor kredit itu ada yang dimana penilaian paling bagus 800 ya guys ya, ada 800 itu paling bagus. Kalau di bawah 500 skor kredit kalian mau pinjol kemanapun itu pasti ditolak. Begitu ya, buat teman-teman di sini kalau kalian udah dimana skor kredit kalian itu turun di bawah 500, stop pengajuan. Stop pengajuan dalam beberapa bulan atau sebulan, 2 bulan, itu istirahatin dulu data kalian. Baru nanti ketika kalian sudah diistirahatin data kalian ajukan kembali di pinjol legalnya. Begitu ya, cuman saran saya juga ketika kalian di sini belum pernah merasakan bermain pinjol, saran saya jangan sampai terjebur di lingkaran pinjol. Kalau bisa jangan sampai, ambil pelajaran-pelajaran yang sudah pernah di orang lain, yang sudah dilakukan juga dengan orang lain ketika merasakan bermain pinjol, itu gimana rasanya, enak atau tidak, dan juga apa yang mereka sudah rasakan ketika bermain pinjol. Apakah ketika mereka bermain pinjol mengorbankan harta pribadi kalian, uang tabungan kalian, atau uang gaji kalian, yang dimana capek-capek kerja, dapat uang gaji, itu habis gara-gara pinjol doang, ya guys ya. Nah, ada juga ketika kalian bermain pinjol, tidak hanya itu yang dikorbankan. Ingat, tidak hanya itu yang dikorbankan ketika bermain pinjol, tapi mental dan pikiran juga dikorbankan untuk ke pinjol. Karena kenapa? Ketika kalian telat bayar atau mau jatuh tempo, pasti kalian sudah diingatkan, kalian sudah ditaruh juga begitu. Jadi saran saya di sini, masukan juga dari saya, kalau kalian belum pernah pinjol, saran saya nggak usah ke pinjol. Guys ya, buat teman-teman juga di sini yang sudah berada dengan pinjol, cepatlah keluar dengan pinjol dan juga beres dari dengan pinjol agar kalian hidup dengan tenang tanpa pinjol. Ya guys ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Ya mungkin sampai sini aja videonya, kita akan membahas di selanjutnya ya guys ya. Video-video mengenai tentang pinjol kita akan bahas semuanya di channel Bahas Tuntas Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.